Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah kampung gaib yang legendaris. Konon, kampung itu dihuni oleh berbagai macam makhluk astral yang mengerikan. Kisah itu menjadi misteri yang menggoda bagi para petualang, termasuk 3 orang pria pendaki yang bernama Adit, Rama, dan Dito. Adit, Rama, dan Dito adalah teman dekat sejak masa remaja. Mereka memiliki semangat petualangan yang tinggi dan sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil untuk mencari pengalaman baru. Suatu hari, mereka mendengar cerita tentang kampung gaib tersebut dan merasa tertantang untuk menjelajahinya. Tanpa pikir panjang, ketiganya mempersiapkan perlengkapan dan memulai perjalanan mereka ke kampung gaib. Mereka mengikuti jejak yang kabur dan melewati jalan setapak yang dipenuhi dengan pepohonan rimbun dan suara-suara aneh yang menggema di hutan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di pintu gerbang kampung gaib yang terlihat usang dan suram. Tanpa ragu, mereka melangkah masuk ke dalam kampung itu, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang yang gelap. Saat mereka menjelajahi kampung gaib, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat. Suara-suara aneh menggema di sekitar mereka, dan bayangan-bayangan gelap terus mengintai dari balik pohon-pohon yang rimbun. Malam pun tiba, dan ketiga pria itu memutuskan untuk berkemah di sebuah rumah kosong yang mereka temukan di pinggir kampung gaib. Mereka membakar api unggun untuk menghangatkan diri dan berbagi cerita seram tentang pengalaman mereka di hutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang aneh terdengar di luar rumah. Mereka mengintip keluar dan melihat sebuah bayangan besar berjalan di bawah sinar rembulan. Ketiga pria itu saling berpandangan, merasa ketakutan namun juga penasaran untuk mengetahui siapa atau apa yang berada di luar sana. Tanpa diduga, Rama yang pemberani memutuskan untuk keluar dan menyelidiki. Namun, setelah beberapa saat, mereka hanya mendengar teriakan keras dan tiba-tiba saja suara itu hilang. Adit dan Dito saling pandang, ketakutan merayapi hati mereka. Mereka merasa bersalah telah membiarkan Rama pergi sendirian. Keesokan paginya, mereka mencoba mencari jejak Rama namun tidak menemukan apapun kecuali bekas-bekas kaki di tanah yang mengarah ke arah hutan yang semakin gelap. Mereka merasa semakin terperangkap di dalam kampung gaib ini tanpa ada jalan keluar. Saat mereka terus menjelajahi kampung gaib, mereka mulai diserang oleh berbagai macam makhluk astral yang mengerikan. Pocong muncul dari bayangan gelap, kuntilanak meneror mereka dengan rintihan mengerikan, dan genderuwo mengancam mereka dengan kekuatan gaibnya. Adit dan Dito berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup, namun semakin lama semakin terasa sulit untuk menghindari bahaya di sekitar mereka. Ketiganya menjadi semakin terpisah satu sama lain, dan harapan untuk bertemu kembali mulai memudar. Hingga suatu hari, Adit berhasil menemukan jalan keluar dari kampung gaib itu. Dengan hati yang berat, dia meninggalkan Dito yang terluka parah dalam sebuah pertempuran sengit melawan siluman-siluman yang ganas. Adit merasa bersalah karena meninggalkan temannya, namun dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk selamat. Dengan hati yang berat, Adit meninggalkan kampung gaib itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Namun, ketika tim penyelamat datang kembali ke kampung gaib, mereka hanya menemukan tubuh Dito yang sudah tidak bernyawa, dililit oleh tumbuhan liar yang tumbuh di sekitarnya. Kematian Dito menjadi pukulan berat bagi Adit. Namun dia bersyukur bahwa setidaknya dia berhasil selamat dari kampung gaib itu. Namun, Rama masih belum ditemukan, dan nasibnya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.